Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan tidak lupa juga kita harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan hidayah untuk hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, saya mohon meminta Tanri Agung untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita akan dimulai. Silakan Tanri Agung. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan dapat berguna dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Saya kembalikan kepada Pak Odes. Ya, terima kasih, Gung. Mudah-mudahan kalian hari ini sehat selalu. Untuk pertemuan kita hari ini adalah bagaimana menganalisis teks struktur editorial, kemudian indikator yang harus dicapai. Semua siswa harus mampu menentukan dan menemukan struktur teks editorial dalam sebuah teks berita. Sebelum kita masuk ke materi pendahuluan, Bapak akan memberikan sedikit motivasi. Seperti pepatah mengatakan, lakukan sesuatu pasti akan dikritik orang. Tidak melakukan sesuatu pasti akan dikritik juga. Maka dari itu, lakukanlah sesuatu itu menurut Anda benar. Ya, itu harus menjadi sebuah acuan kalian semua. Jika tidak melakukan sesuatu, akan dikritik orang. Melakukan sesuatu, dikritik orang juga. Maka dari itu, lakukanlah sesuatu menurut Anda itu adalah benar. Ya, sekarang saya akan memutarkan sebuah media bahan ajar untuk hari ini. Tolong dicermati bagaimana model bentuk struktur editorial.
tadi itu adalah sebuah bahan ajar secara garis besar dalam teks editorial. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tayangkan video sebuah kejadian yang terjadi di Kota Tarakan atau Kalimantan Utara. Oke. Tan Riagu, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak memutarkan sebuah video YouTube? Saya Pak, Oh ya, silakan Rahmat. dalam struktur teks editorial kan Pak ada penyampaian argumentasi. Oke. Nah argumentasinya kan harus banyak Pak. Ah, Argumentasinya itu hanya dari sang pembuat atau bisa diambil dari argumen-argumen orang lain Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih Rahmat ya pertanyaannya. Ya Pak. Argumentasi di dalam sebuah teks editorial itu harus sesuai dengan kejadian atau berita aktual yang terjadi di lapangan. Berbeda lagi dengan pendapat si pembaca ketika mengeluarkan sebuah argumen. Ketika dalam redaksi untuk menulis sebuah teks editorial, kita harus memperhatikan dulu apa isu permasalahan yang terjadi yang diberitakan secara aktual, kemudian argumentasinya untuk memperkuat dari isu yang diberitakan seperti itu. Kalau argumen masing-masing orang kan punya argumen seperti itu Rahmat ya. Beda kalau argumen pembaca, tapi ini argumen secara aktual yang diberitakan dan dipublikasikan ke dalam media, koran bahkan majalah. Gimana Rahmat? Ya Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya cukup bagus. Selain Rahmat, kira-kira ada lagi yang mau bertanya sebelum Bapak memutarkan sebuah video? Nanti akan disimak dengan baik-baik ya. Oke, silakan. Sneda, Saskia, Aisyah, Asman. Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Masih bingung? Bapak akan memberikan sebuah video. Saudara, bencana longsor terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Senin dini hari. Akibatnya ada 11 warga meninggal dunia. Longsor terjadi akibat hujan lebat dan juga angin kencang sejak Minggu malam. Ini adalah situasi saat tim Basarnas Kota Tarakan bersama warga mengevakuasi warga yang tertimbun tanah longsor. Di lokasi ini tim Basarnas menemukan 3 jasad tertimbun tanah yang merupakan satu keluarga. Korban diduga tertidur lelap di dalam rumah saat peristiwa longsor terjadi. Menurut keterangan Kepala Basarnas Kaltara, jumlah korban yang dievakuasi berjumlah 14 orang, 11 diantaranya meninggal dunia. Longsor ini terjadi akibat tingginya curah hujan dan angin kencang yang membuat kontur tanah bergerak. Ditambah lagi lokasi longsor merupakan daerah perbukitan. Oke, mungkin videonya setengah, mungkin tidak terdengar suaranya. Bapak akan membagikan sebuah linknya. Ini adalah linknya di obrolan. Silakan nanti Anda simak lagi kalau mau bertanya. Saya akan bertanya lagi seputar video yang barusan tadi kita lihat secara bersama. Ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kira-kira dari sekian banyak siswa di sini, di mana titik pengandalan isunya dari kejadian tersebut? Ada yang bisa berikan sedikit penjelasan? Saya karena tidak kedengaran suaranya, Pak. Oke, tidak terdengar suaranya. Tapi Bapak akan sudah memberikan link ke obrolan Zoom ini. Di situ ada linknya, bisa dilihat. Ya. Oke, saya bertanya lagi kepada Saskia atau Tanri Agung atau Rahmat. Oke, Saskia, dari kejadian ini atau peristiwa yang terjadi barusan dalam video cuplikan di Kota Tarakan, kira-kira isu apa yang diangkat dalam sebuah berita tersebut? Oke, kalau Rahmat sendiri, kayaknya Saskia nggak bisa mikrofonnya ini.
Oke, saya kembalikan ke Rahmat dulu sebelum saya lempar ke siswa yang lain. Rahmat. Bencana tanah longsor, Pak. Oke, bencana tanah longsor. Good. Terima kasih Rahmat. Ada lagi selain Rahmat? Ya, Pak. Ya. Selain Rahmat? Asrul? Asrul? Ya. Isunya apa, Asrul? Kalau menurut saya, Pak, masalah tersebut disebabkan oleh bencana tanah longsor yang diakibatkan oleh derasnya hujan. Derasnya hujan. Itu adalah isunya. Oke, good juga. Tapi Rahmat sudah memberikan sebuah argumen dari menyebabkan sebuah tanah longsor. Itu sudah bagian masuk dalam argumen. Makasih Rahmat, Asrul. Kalau Nur Aisyah, dari isu tadi telah dikatakan oleh Rahmat bahwa bencana longsor, kemudian dari Asrul mengatakan lagi bahwa longsor ini disebabkan bencana yang diakibatkan hujan yang lebat, terjadi longsor. Oke, kalau Aisyah sendiri argumentasinya di mana kira-kira? Tanah longsor akibat hujan deras yang mengakibatkan 11 orang meninggal. Oke, itu adalah sebuah argumentasinya. Longsor terjadi. Nur Aisyah, terima kasih Aisyah. Luar biasa argumennya, sudah merampung dari pernyataan dari Asrul dan Rahmat. Mungkin menambahkan sedikit, ada Sipa, Nurha Sipa. Tolong diaktifkan mikrofonnya. Kayaknya tidak aktif mikrofonnya ini. Oke, Tandri Agung, bisa dengar saya? Oke, Agung. Tadi sudah dikatakan sebuah isu dari saudara Rahmat, Asrul, bahkan Nur Aisyah argumentasinya. Bapak akan minta lagi argumentasi dari kejadian yang barusan tadi yang Bapak tampilkan dalam YouTube, linknya. Oke, Tandri Agung, kira-kira bisa menemukan nggak struktur argumentasi dalam teks editorial tersebut? Saya belum simak semua videonya Pak, tapi sempat saya dengar tadi kalau penyebabnya itu tidak hanya karena hujan deras, tapi juga karena angin yang kencang. Jadi ada dua faktor ya argumentasinya, bahwa bukan banyak hujan deras, ada angin. Oke, terima kasih. Terima kasih Agung, luar biasa. Oke, dari keempat yang saya tanyakan berarti Anda bisa menyimak dengan baik. Luar biasa. Ada lagi yang selain ini? Argumentasi sebelum saya minta penegasan ulang yang terakhir, bagian akhirnya. Oke, terima kasih Rahmat. Menurut saya Pak, penegasan ulangnya itu bencana longsor yang terjadi di Tarakan adalah bencana yang sangat serius yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi disertai dengan angin yang sangat kencang sehingga dapat menyebabkan tanah longsor yang cukup parah yang menewaskan 11 orang, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa penegasan ulangnya. Oke, secara umum bisa disimpulkan secara total dari besarnya dari penegasan pengenalan isu, argumentasinya dan penegasan ulangnya, bisa Mat ya? Penyampaian isunya itu bencana longsor yang terjadi di Kota Tarakan. Oke. Argumentasinya bencana longsor yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi disertai dengan angin kencang. Oke. Bencana yang menewaskan 11 orang yang terjadi di Kota Tarakan Utara. Nya pukul 1:30 WITA. Oke, waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Rahmat. Itu adalah sebuah pengenalan isu yang dikatakan oleh Rahmat bahwa terjadi bencana merupakan kejadian bencana alam akibatkan oleh longsor, dan kesimpulannya bahwa ada korban yang tertimpa dan meninggal dunia di kota tersebut berdasarkan kejadian yang terjadi. Seperti itulah sirkulasi di dalam berita. Ketika ada fakta yang diberitakan secara aktual, kemudian ada fenomenal yang dibicarakan, kemudian ada sebuah kontroversial yang terjadi dalam sebuah teks editorial. Itu yang Saudara Rahmat tadi, temanmu mengatakan secara garis besar kejadian dalam sebuah teks editorial, walaupun baik itu koran maupun majalah, bahkan link YouTube yang di-share oleh media publik. Seperti itu ya.
Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Rahmat. Oke, terima kasih Asrul. Terima kasih semua. Sebelum mengakhiri ini, Bapak akan mengirimkan sebuah nanti LKPD yang kalian harus kerjakan. LKPD yang kalian harus kerjakan nanti, Bapak akan mengirimkannya melalui Google Classroom kalian. Bapak akan memberikan LKPD ini. Bisa dilihat di layar? Bisa? Bisa ya? Oke, Bisa, nanti Pak. bisa. Oke, terima kasih. Nanti LKPD seperti ini. Nanti Bapak akan upload ke Google Classroom. Kalian akan mengerjakan. Sebelum mengakhiri ini, saya berikan sedikit penguatan. Di dalam teks editorial yang harus kita baca dan harus kita pahami, karena kita ini adalah manusia yang butuh namanya komunikasi, interaksi, informasi yang secara akurat. Selain membaca, kita harus mengerti apa yang diberitakan dan dipahami dengan kejadian yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke ya, harus jelas itu. Bukan sekedar membaca, tapi kita harus memahami dan menyimak dengan baik bagaimana dalam teks editorial apa yang diberitakan, apa yang disampaikan, dan apa yang harus kita sampaikan ke orang lain. Ada? Oke, jangan pernah bosan-bosannya untuk menulis, jangan pernah bosan-bosannya untuk membaca dan membaca, menulis dan menulis, menyimak dengan baik, bahkan itu adalah kalian. Seperti yang saat ini, kalian harus power human of right dalam menjalani kehidupan ini. Apapun rintangannya, semua butuh proses yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Ya, bisa dipahami. Segala sesuatu tidak akan mendapatkan hasil tanpa melalui sebuah proses. Seperti itu adik-adik ya, anak-anakku sekalian. Siapapun latar belakang kita harus punya mindset. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, perlu saya ingatkan lagi, anak-anakku yang ganteng, yang cantik, tetap semangat untuk menjalani hidup ini walaupun di masa pandemik yang luar biasa. Tidak henti-hentinya selalu jaga kesehatan, berdoa. Bagaimana caranya Anda harus bisa bertahan untuk mencapai sebuah cita-cita yang baik ke depannya. Dalam pertemuan kita hari ini, tidak lepas semua siswa yang ada dalam Zoom virtual hari ini selalu membaca, menulis, menyimak, serta menginteraksikan ide-ide gagasannya dituangkan melalui sebuah tulisan untuk dibaca oleh orang banyak. Seperti itu. Kita ini tidak bosan-bosannya selalu jaga kesehatan, kondisinya dengan baik. Kalian juga harus tetap menjaga diri di masa pandemi ini. Tidak bosan-bosannya saya memberikan sebuah motivasi tetap menulis dan membaca selama masih bisa membaca. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.